siswa kami kelas 5. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali untuk hari ini. Siswa kami semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan atas segala kesehatan yang kita terima sampai saat ini. Doa kita mulai. Doa selesai. Siswa kami semua, sekarang kita belajar IPA mengenai organ gerak hewan. Mari sama-sama menyimak video pembelajaran ini. Tetap semangat ya anak ibu, dan tetap dijaga kesehatannya. Selamat belajar, selamat beraktivitas, salam sehat dari ibu. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1 kelas 5 muatan IPA tentang organ gerak manusia dan hewan. Tahukah kamu jika tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun? Betul banget itu. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi dari sebagian atau seluruh bagian tubuh. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kerjasama antara alat gerak pasif dan aktif membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Hal inilah yang menyebabkan kita bisa bergerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Hewan dibagi dua kelompok, yaitu hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang dan hewan avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Organ gerak hewan vertebrata yang pertama, alat geraknya kaki dan sayap. Yang pertama itu burung, fungsinya untuk berjalan, hinggap, dan terbang. Yang kedua, katak, alat geraknya memiliki kaki dan tangan berselaput, fungsinya melompat dan berenang. Yang ketiga, ikan, alat geraknya sirip dan ekor, fungsinya untuk berenang. Yang keempat, kambing, alat geraknya kaki, fungsi untuk berjalan. Organ gerak hewan avertebrata atau tidak bertulang belakang. Yang pertama contohnya adalah belalang, alat gerak sayap, fungsinya untuk terbang dan kakinya untuk melompat. Yang kedua, cacing, alat geraknya otot di bawah kulit, fungsi melunturkan segmen sehingga bergerak seperti gelombang. Ubur-ubur, alat gerak tentakel pada mulut, fungsi untuk bergerak melayang. Nah, kalian harus tahu rangka tubuh manusia. Nah, itu seperti apa? Rangka tubuh manusia ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada tengkorak, kemudian rahang bawah, tulang selangka, tulang belikat, tulang leher, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang pengumpil. Nah, tulang pengumpil bagian bawah sini, kemudian tulang hasta, telapak tangan, tulang jari, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, dan tulang pergerakan bergelangan kaki. Nah, selain itu ada kelainan pada tulang. Apa saja ya? Yang pertama, fraktura atau patah tulang. Yang kedua, osteoporosis atau pengeroposan tulang. Yang ketiga, fisura atau retak tulang. Yang keempat, lordosis, tulang belakang melengkung ke depan.
Kemudian yang kelima, skoliosis, tulang belakang melengkung ke samping. Yang keenam, kifosis, tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, bagaimana cara menjaga dan merawat organ gerak tulang? Bagaimana ya caranya? Ada. Yang pertama, agar terhindar dari lordosis, skoliosis, dan kifosis, sebaiknya menerapkan posisi duduk yang benar. Bagaimana ya posisi duduk yang benar? Dengan duduk tegap. Yang kedua, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Yang ketiga, untuk terhindar dari rachitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Yang keempat, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Fungsi utama otot yaitu bergerak. Apa ada ya fungsi lainnya? Ada. Fungsi lainnya yaitu yang pertama, mendukung tubuh. Yang kedua, menjaga postur tubuh. Yang ketiga, menjaga suhu tubuh. Yang terakhir, menggerakkan jantung. Nah, macam-macam otot manusia ada 3. Yang pertama, otot polos. Ciri-cirinya bentuk gelendong, inti sel 1 di tengah terletak di organ dalam, bekerja secara tidak sadar. Yang kedua, otot jantung. Ciri-cirinya bentuk silindris, bercabang, inti sel 1 di tengah terletak di jantung, bekerja secara tidak sadar. Yang ketiga, otot lurik. Ciri-cirinya bentuk silindris, inti sel banyak di tepi melekat pada rangka, bekerja secara sadar. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Lalu, bagaimana agar kita bisa menjaga kesehatan otot kita ya? Nah, inilah cara menjaga dan merawat otot pada manusia. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Contoh, mengangkut barang terlalu berat. Nomor 2, lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Ketiga, melakukan latihan rutin secara fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Yang terakhir, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Menjaga kesehatan organ tubuh termasuk organ gerak sebaiknya dilakukan sejak kecil melalui penerapan gaya pola hidup serta pola makan yang sehat. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, dan makanan. Melakukan olahraga teratur. Dengan demikian, niscaya kesehatan akan selalu terjaga hingga tua. Sampai di sini ya pelajaran hari ini. Selamat belajar di rumah. Sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini anak. Mari diulang-ulang kembali, diputar videonya supaya semakin dimengerti. Terima kasih, salam sehat dari Ibu.